Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tugas kami yang berjudul Pengertian Ekologi Ekosistem dan Gaya Dukung Lingkungan dalam Perspektif Hukum. Pendahuluan. Masalah ekologi bukan hanya masalah alam manusia, tapi di sisi lain itu masalah etika. Kerusakan biasanya seperti kehancuran, banjir, longsor, dan kebakaran hutan tidak hanya membuat resah nasib keberadaan manusia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana perilaku manusia telah melampaui sebagaimana manusia yang seharusnya menyikapi alam ini secara mengagumkan. Isu aset normal dan iklim telah menjadi kedaruratan alam di seluruh dunia yang benar-benar mempengaruhi kelangsungan hidup dan kemajuan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kajian studi literatur untuk mendapatkan sumber-sumber mengenai hukum lingkungan yang di dalamnya terdapat mengenai ekologi dan gaya dukung lingkungan untuk dikaji dan dianalisis mengenai perspektif hukum lingkungan. Pembahasan. Dalam beberapa industri perjalanan, daya dukung lingkungan sangat terbatas. Pengangkutan iklim merupakan masalah yang signifikan. Konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun responsif. Secara bertahap, jumlah tamu selama musim puncak setiap bulan dalam 5 bulan pertama tahun 2017 telah meningkat dan secara mengejutkan. Pada bulan-bulan tertentu, Januari, April, dan Mei, batas pengangkutan ekologis telah terlampaui. Batas pengiriman ekologis yang ideal seharusnya 16.800 wisatawan, namun pada Januari mencapai 28.351 wisatawan. Sedangkan Februari mencapai 585 wisatawan, Maret mencapai 15.574 wisatawan, April mencapai 25.180 wisatawan, sedangkan Mei tiba di 27.040 wisatawan. Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan, khususnya dari perspektif konstitusi, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Meskipun UUD 1945 sudah mencantumkan beberapa ketentuan terkait dengan lingkungan hidup, akan tetapi apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara dunia lainnya, Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalam konstitusinya. Apabila terjadi amandemen UUD 1945 yang kelima, maka perlu diformulasikan norma-norma perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang lebih kuat lagi dengan alasan-alasan dan dampak negatif atas permasalahan lingkungan. Setiap kerangka hidup bersosialisasi berbicara dengan kerangka kehidupan lainnya, dan satu sama lain berbagi aset mendukung setiap kerangka kerja hidup agar bisa berkembang di karakter khusus mereka. Semua makhluk hidup ada batas spesialnya, namun makhluk hidup termasuk manusia diidentifikasi dengan bagian dari kerangka sosial satu lingkungan. Terima kasih.